Kalau saya sih daripada jadi ibu negara mendingan jadi presidennya aja. Daripada jadi ibu negara mendingan jadi presidennya aja. Nggak tanya. Saya sahkan Dr. Tiasuma untuk insya Allah maju kandidasi ya Presiden Republik Indonesia ini. Ini. Kalau saya sih minat, saya pribadi. Menurut saya kalau perempuan yang nangani negara Indonesia ini, kayaknya beres. Aduh, nggak boleh. Cocok ini jadi presiden. Karena kita punya presiden perempuan, kita gali yuk Dr. Fauzia ya. Memang presiden harus laki-laki terus. Kayaknya enggak deh, kayaknya boleh aja presiden perempuan. Iya, nggak apa-apa. Udah, nggak apa-apa. Sehat itu kan ada 4. Sehat fisiknya, sehat mentalnya, sehat sosialnya, dan sehat spiritualnya. Ya udah, karena bisa jawab tadi, sepedanya diambil, udah. Fauzia Tiasuma atau biasa dikenal sebagai Dr. Tifa seringkali melemparkan kritik terhadap pemerintahan era Presiden Joko Widodo atau Jokowi. Dr. Tifa semula jadi perbincangan usai turut mempertanyakan keaslian ijazah Presiden Joko Widodo. Kali ini perempuan yang sempat mengaku sebagai teman kecil Anies Baswedan itu kembali menyentil Jokowi persoalan kepiawaian berbahasa. Hal ini dinyatakan sendiri oleh Dr. Tifa di akun Twitternya pada Sabtu 12 November 2022. Pada cuitannya tersebut, Dr. Tifa mengunggah pemberitaan tentang negosiasi Jokowi dengan Elon Musk. Pemberitaan itu mengungkap soal alotnya negosiasi Jokowi dengan Elon Musk terkait Tesla. Dalam hal ini, Dr. Tifa menduga alotnya negosiasi disebabkan karena adanya kendala bahasa. Apakah yang menyebabkan alot adalah kendala bahasa? Tulis Dr. Tifa. Cuitan tersebut sontak mengundang berbagai respons dari warganet atau netizen. Sekarang kita berkunjung ke akun Dr. Tifa di Twitter. Dr. Tifa mencuitkan apakah yang menyebabkan alot adalah kendala bahasa. Dr. Tifa ini sambil menyertakan caption dari cnbcindonesia.com tentang Jokowi bongkar alotnya negosiasi dengan Elon Musk soal Tesla. Sekarang kita tengok beberapa komentar dari netizen mengenai cuitan Dr. Tifa yang nyinyir ini. Kita lihat ada salah satu netizen yang berkomentar, "Lah, gegara bahasa mulu. Gara-gara lain mungkin. Banyak banget suuzon ibu dokter ini. Urusin pasiennya aja bu, suuzon mulu," kata netizen ini. Kita lihat ada komentar lainnya yang cukup menarik ya. Dari akun @rifter. Yang bikin alot karena Pak Jokowi maunya jika Elon mau nikel Indonesia, dia kudu buka pabrik di sini. Sedangkan Elon mikir buka pabrik di Indonesia beresiko. Elon takut kena virus yang bisa bikin seseorang bergelar dokter. Dokter aja jadi goblok. Jadi Elon takut ketularan. Komentar yang lumayan menohok. Ini adalah sindiran dari seorang netizen. Yang kita tahu, Dr. Tifa adalah seorang intelek, seorang dokter berpendidikan tinggi. Tapi bisa saja seorang yang intelek dan bergelar dokter bisa menjadi goblok. Virus kegoblokan ini bisa disebabkan antara lain karena adanya virus kebencian. Apalagi kebencian itu sudah mendarah daging dan sampai ke ubun-ubun. Maka seperti kata netizen ini, apapun yang dilakukan oleh Presiden Jokowi akan selalu buruk dan selalu salah. Oke, kita lihat komentar netizen selanjutnya yang menarik ya. Mending Jokowi nggak bisa bahasa Inggris dengan baik, tapi jadi presiden. Lah Anda mungkin bisa bahasa Inggris, tapi cuma jadi tukang nyinyir. Komentar yang cukup bagus.
Kita lihat komentar lainnya. Ini ya cukup menarik dari akun @adisatya. Bu, diskusi seperti ini tidak akan pernah menarik. Kenapa? Ibu orang terdidik. Mestinya tatarannya pada diskusi gagasan dan ide, bukan ranah kebencian yang akhirnya dimunculkan dalam diksi. Sehat-sehat ya Bu. Betul sekali. Karena Dr. Tifa ini hanya karena terserang virus kebencian, akhirnya yang muncul dalam hal ini adalah cuitan-cuitan di Twitternya. Selalu diksi-diksi yang bukan memunculkan sebuah gagasan yang bagus, tetapi lebih dari hal yang nyinyir. Kita lihat ada komentar selanjutnya. Budok sengaja mencuit narasi seperti ini agar followernya mendapatkan narasi sebagai amunisi untuk menyerang. Budok pasti tahu dan sadar, tim lobi pemerintah pasti punya kemampuan komunikasi yang tangguh, tapi tetap dinarasikan seperti itu. Kita lihat cuitan dari netizen lain, ini ada yang berisi sindiran yang cukup pedas. Budok, jago bahasa Inggris kah? Coba tes guys. Apa bahasa Inggrisnya? Apa dokter merasa pintar padahal dia gila? Otak lo cetek drone. Bahasa itu bukan kendala. Negara menyediakan translator standar internasional. Kalau nggak paham negotiate tingkat tinggi, mending diem dah. Malu-maluin komunitas kadrunista. Hahaha. Oke, kita lihat beberapa komentar dari netizen lain yang lumayan menarik. Ini ada komentar menarik dari netizen yang membuli Dr. Tifa. Bodoh kok dipelihara, kalau cuma masalah bahasa itu masalah sepele. Ada penerjemah yang disumpah dan bersertifikat. Kendalanya itu di nikel, bahan baku baterai mobil listrik. Karena Pak Jokowi nggak mau ekspor nikel, karena nilai ekonomisnya nggak sebanding jika diolah di dalam negeri. Komentar yang sangat bagus dan berkualitas. Oke, saudara, kita lihat sejenak sebagaimana yang diunggah oleh Dr. Tifa, caption dari cnbcindonesia.com. Jokowi bongkar alotnya negosiasi dengan Elon Musk soal Tesla. Presiden Joko Widodo atau Jokowi mengakui bahwa negosiasi dengan Tesla tidaklah mudah. Pemerintah menegaskan bahwa negosiasi masih membutuhkan waktu lebih. Hal itu dikemukakan Jokowi dalam Bloomberg CEO Forum di Sofitel Nusa Dua Bali, Jumat 11 November 2022. Semua memerlukan waktu. Saya tidak ingin cepat tanpa ada hasilnya. Ini memerlukan komunikasi yang intens dan hasilnya akan nampak, kata Jokowi. Jokowi sendiri menjawab pertanyaan sulitnya bernegosiasi dengan Elon Musk. CEO Tesla dibandingkan melakukan komunikasi dengan Presiden Cina Xi Jinping, Presiden Rusia Vladimir Putin, dan Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky. Jokowi kemudian menjawab pertanyaan apakah investasi Tesla nantinya tidak hanya baterai kendaraan listrik, melainkan juga mencakup pabrik. Jokowi mengatakan hal ini masih dalam proses pembicaraan lebih lanjut dengan Elon Musk. Yang kita inginkan semua adalah mobil listriknya. Untuk Tesla, kita ingin mereka membangun mobil listriknya di Indonesia. Masih dalam proses pembicaraan. Mari kita lihat, tegasnya. Elon Musk sendiri akan hadir dalam forum internasional B20 dalam gelaran konferensi tingkat tinggi atau KTT G20 yang akan diselenggarakan di Bali pada 13 sampai 14 November mendatang. Pada pertengahan tahun ini, Jokowi sendiri telah berkunjung ke pabrik Tesla di SpaceX Boca Chica, Amerika Serikat. Dalam kesempatan tersebut, Jokowi merayu dalam tanda kutip Tesla agar dapat menanamkan modalnya di Indonesia. Kami melakukan banyak diskusi terutama tentang bagaimana Tesla membangun industrinya dari hulu ke hilir. Mulai dari smelter, kemudian membangun industri katoda dan prekursor, membangun baterai EV, baterai lithium, kemudian pabrik kendaraan.
kata Jokowi. Pada awal Oktober 2022, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan menyebut bahwa investasi Tesla di Indonesia masih dalam proses negosiasi. Saat ini prosesnya pun berjalan dengan baik. Oke pemirsa, sekarang kita kembali ke Twitter. Dunia Twitterland, di mana para netizen sedang merespons cuitan Dr. Tifa yang nyinyiri bahasa Presiden Jokowi berkaitan dengan alotnya negosiasi dengan Elon Musk. Kita lihat ada komentar selanjutnya. Sepemikiran, alotnya tentu berkaitan dengan nilai tambah produk Indonesia, return of investment, berapa saham, transfer iptek, pajak, pasti. Variabel-variabel lain akan dibahas dan bukan bahasa yang menjadi kendala. Setuju sekali dengan netizen ini. Nampaknya netizen ini adalah orang yang cukup intelek dan membaca semuanya dengan logika, bukan dengan emosi atau kebencian. Bukan seperti Dr. Tifa. Kita lihat ada komentar lainnya. Negosiasi butuh win-win solution, jangan asal nama Tesla kita iya aja, taunya kita yang buntung. Analisa dari seorang dokter yang selalu buruk. Buruk sekali ini emang cuitan Dr. Tifa ini. Hanya seorang dokter pecatan coba nyinyir sekelas presiden. Ini orang tidak mengukur diri ya. Bahasa itu sekarang gampang, penerjemah banyak, yang sulit itu mengendalikan manusia yang nyinyir tanpa argumen yang cerdas. Sindiran untuk Dr. Tifa yang cukup menohok. Bu dokter seperti menganggap Elon Musk itu anak-anak, alot karena bahasa. Apa mungkin Elon juga bisa bahasa Indonesia? Yang lucu nih, yang gimana, yang mana ya? Kita lihat ada cuitan netizen yang lumayan tajam ini. Sebetulnya postingan si betina kadrun ini cuma segini mutunya. Niatnya cuma buat kegaduhan saja. Memang tidak pintar mencari isu untuk mengkritik kekurangan Pak Jokowi. Pemerintah dimanapun pasti punya kekurangan. Tidak ada yang sempurna. Betul sekali saudara. Ada lagi cuitan netizen yang sangat pedas. Teruslah menghina beliau karena mau bagaimanapun beliau sudah membawa Indonesia maju 5 langkah ke depan. Sedangkan lo tetap menjadi ODGJ, sampah masyarakat yang perlu dibuang pada tempatnya. Catat. Terlalu pedes ini. Nah ini nih buat Dr. Tifa kayaknya cocok ini. Ruwet ya, ruwet benar Pak Presiden. Kalau dilayanin orang-orang seperti Dr. Tifa ini cuma bikin masalah menjadi semakin ruwet, bukan memberikan solusi ya.